Hai kiddos, apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga sama baik-baik. Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Gali. Kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi, mendengarkan dongeng yang seru dari kakak pendongeng yang hebat-hebat yang ada di YKB TV. Sekarang Opa Gali mau menyapa cucu yang ada di Kecamatan Kuatnana, Timor Tengah Selatan. Timor ya, bukan timur. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jauh nih. Halo Shirila, apa kabarmu sayang? Opa berharap kamu sehat, kamu rajin belajar, rajin makan makanan yang sehat, dan tentu rajin untuk berdoa dan ke sekolah minggu. Juga tentu terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Gali di acara Kiddy Time, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 081281889191 dan format yang ada di kaca ini, layar kaca ini. Oke? Kita awali acara Kiddy Time pada hari ini dengan bernyanyi bersama dengan teman kita Gladys Marista Purba dari GKI Cinere dengan judul Haleluya, Pujilah Tuhanmu. Nyanyi bersama ya. Terima kasih kepada Gladys dari Sekolah Minggu GKI Cinere yang telah bernyanyi untuk kita dan kita bernyanyi bersama-sama. Terus berarti ya Gladys, nanti kapan-kapan Opa undang lagi untuk nyanyi di YKB TV. Lagu ini dapat didengarkan di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ada banyak lagu-lagu atau nyanyian sekolah minggu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Minta mama atau papa untuk memutarkannya untuk kamu. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa atau mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang ingin bernyanyi, ada paduan suara, ada vokal grup, silahkan kirim, hubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Om Tori dengan judul Petualangan Si Tupai Kecil. Selamat menyaksikan. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya Dondon. Antari, ayo dong ngomong. Hai adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Dondon dan Om Tori tentunya ya. Semoga semua sehat ya, berjumpa di YKB Mendongeng ya. Bagaimana adik-adik?
masih seneng ya dengan YKB Mendongeng ya? Iya, jangan tinggalin ya. Pokoknya selalu mendengar YKB Mendongeng ya. Selalu menyaksikan bersama Om Tori, Dondon, dan juga pendongeng-pendongeng lainnya. Nah, kali ini Don. Kali ini Antari nendongeng apa sih Antari? Om Tori mau cerita tentang tupai ya. Jadi ada petualangan si tupai kecil adik-adik. Nah, diberi nama siapa? Ayo Don, siapa namanya? Ya Antari yang tahu, Antari kan yang cerita. Iya adik-adik dengar ya. Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh dengan pohon-pohon yang tinggi, tinggal seekor tupai kecil bernama Tupi Don. Oh, namanya Tuti. Iya namanya Tupi. Tupi ini memiliki ekor yang lebat dan bulu yang coklat mengkilap. Setiap hari Don, ia berlari melompat dari pohon ke pohon. Aku tahu juga Antari. Dondon kan bukan binatang. Jadi dia melompat dari pohon ke pohon mencari biji-bijian dan kacang untuk dimakan. Karena itulah makanannya si Tupi, tupai yang kecil ini. Sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Wah, seru sekali ya Antari. Dia bisa melihat alam sekitarnya. Iya benar Don. Namun adik-adik, hidup Tupi tidak selalu mulus. Tidak selalu mulus Don. Emang kenapa Antari? Nah Don dengar dong ya. Suatu hari Don, ketika si Tupi ini sedang sibuk menggali tanah untuk menyimpan makanannya tadi kacang kan? Iya Antari. Tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Badai besar datang. Ya. Lalu angin kencang dan hujan yang deras membuat banyak cabang pohon patah. Wah, jadi takut dong si Tutinya. Iya, Tupi yang panik berlari adik-adik mencari tempat perlindungan. Nah, saat berlindung di bawah sebuah pohon besar, Tupi menyadari bahwa hujan tidak hanya membawa angin, tetapi juga membawa bencana. Wah, jadi takut ya si Tutinya Antari. Iya, karena badai, hujan, wah pokoknya membawa bencana Don. Tiba-tiba sebuah pohon besar adik-adik tumbang menutupi jalan menuju sarangnya si Tupi. Apa yang terjadi? Tupinya merasa cemas karena semua cadangan makanan yang ia simpan di sarang kini tertimbun oleh pohon besar itu yang roboh adik-adik. Ia tahu ia harus segera menemukan cara untuk kembali ke sarangnya Don. Dan mengambil persediaan makanan yang sangat dibutuhkan oleh Tupi. Lalu apa yang terjadi Antari? Tuti melakukan apa? Nah, tanpa berpikir panjang, Tupi memutuskan untuk berkelana lebih jauh ke dalam hutan. Dia mau ke mana Antari? Pokoknya dia mau berkelana, dia mau pergi, dia mau lihat lagi di hutan yang lain mungkin Don. Ya, dia berharap bisa menemukan tempat yang baru untuk dia tinggal dan makanan yang bisa dia simpan Don. Karena kan tadi tempat sarangnya udah roboh pohon besar, jadi bisa menutupi tempat sarangnya itu. Dia tidak bisa mengambil makanannya lagi. Oh, begitu ya Antari. Nah adik-adik, dalam perjalanannya Tupi bertemu dengan berbagai macam makhluk hutan. Makhluk apa itu Antari? Makhluk apa ya? Nah ada seekor kelinci tapi ramah Don. Ya, sekawanan burung ya yang melintas di udara. Dan bahkan seekor serigala tua yang memberi nasihat bijak. Dia memberi nasihat apa Antari? Dia memberi nasihat kepada Tupi. Dia bilang begini sama Tupi. Tupi, dalam hidup ini kadang kita harus menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Namun jika kita bersabar dan terus berusaha, kita pasti akan menemukan jalan. Kok serigala itu tahu sih Antari? Iya, karena pada waktu bertemu pasti Tupi juga menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Nah, maka serigala itu menasehatinya. Oh, begitu.
Tupi merasa sedikit lebih tenang adik-adik setelah mendengar kata-kata serigala itu. Ia melanjutkan perjalanan. Nah, selama berhari-hari Tupi menjelajahi hutan, menghindari bahaya dan mencari tempat yang baru. Jauh sekali dia berkelana Antari. Iya, dia mau cari pokoknya tempat yang baru. Mungkin tempat yang spesial yang dia ingin cari ya. Yang pasti dia ingin mencari rumah yang baru untuk dia tinggal. Ada gitu. Nah, adik-adik, akhirnya ia menemukan sebuah pohon besar yang kokoh dengan cabang-cabang yang luas dan banyak biji kacang di sekitarnya. Wah, jadi senang dong. Itu kan makanannya Tuti Antari. Benar sekali, Don. Jadi dia menemukan pohon dan ada kacang-kacangan di sekitarnya. Pasti dia senang ya, Don ya. Tupi mulai membangun sarang adik-adik, sarang yang baru di sana. Dengan ketekunan dan kerja keras, ia mengumpulkan banyak persediaan makanan dan menjadikan tempat yang nyaman untuk dia tinggal. Tupi merasa puas adik-adik. Karena apa? Ya, Iya, karena apa Antari? ya dia puas. Meskipun badai besar itu sempat mengancam hidupnya, tapi apa coba Don? Ya, dia berhasil menghadapi dan menemukan tempat yang baru, tempat yang lebih baik tentunya Don ya. Iya, jadi dia senang dia sudah menemukan rumahnya yang baru. Adik-adik, waktu berlalu dan Tupi menjadi lebih bijaksana lagi. Ia tahu bahwa setiap ujian dalam hidup membawa pelajaran berharga. Pelajaran apa itu Antari? Ya, Don dengar dulu. Dan meskipun hidup di hutan penuh dengan tantangan, Tupi merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Ada gitu ya. Iya benar Don. Jadi dari cerita Tupi tadi ya, kita boleh belajar bahwa kesulitan hidup adalah bagian dari perjalanan. Ya, Antari pernah merasa kesulitan nggak? wah pasti Don. Setiap orang itu pasti menghadapi ujian, menghadapi tantangan ya. Tetapi dengan tantangan ujian itu kita akan semakin kuat Don. Semakin tegar untuk menghadapi apapun. Begitu juga dengan adik-adik ya. Dengan ketekunan serta keberanian dari si Tupi tadi yang berkelana ya. Kita dapat belajar juga ya. Bahwa dia dapat menemukan jalan keluar dan membangun masa depan yang lebih baik. Ya adik-adik ya. Jadi kita jangan cengeng kalau sudah ada kesulitan satu. Ya kita harus berusaha bagaimana kita harus melewati semua kesulitan, semua tantangan ya. Yang datang menghadang kita. Sama seperti Tupi tadi. Ya Don ya. Gitu ya. Aku juga mau belajar Antari supaya masa depan aku baik. Benar sekali ya. Jadi mari adik-adik kita selalu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa keberanian. Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti turut campur tangan ya. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Kesulitan apapun itu pasti ada jalan keluar. Asal kita mau dan berserah sama Tuhan ya adik-adik ya. Oke Don. Oke Antari. Nah semoga cerita dari Om Tori boleh memberkati kita semua. Dan sampai jumpa lagi bersama Om Tori dan Don di YKB Mendongeng. Bye-bye. Wow, seru ya petualangan Tupi, si tupai kecil. Keberaniannya berkelana membuat ia menemukan tempat yang baru dan menemukan banyak makanan. Dan ia pun memulai kehidupan baru di tempat itu. Nah cucu-cucuku sayang, kalau kamu mengalami kesulitan dalam menghadapi sesuatu, entah pelajaran di sekolah atau mengerjakan sesuatu yang lain, jangan mudah menyerah. Carilah cara bagaimana untuk mengatasinya. Dan kalau tidak menemukan cara mengatasinya, tanyakan mama atau papa bagaimana cara mengatasinya. Atau tanyakan ibu guru atau bapak guru bagaimana mengatasinya. Dan kalau sudah menemukan caranya, segera lakukan. Jangan mudah menyerah. Oke, sebelum menonton film Petualang Kiki dan Didi, kita akan bernyanyi bersama teman-teman kita dari GKI Taman Aries dan GKI Pakuwon dengan judul Aku Anak Sehat dan Bersemangat. Yuk, nyanyi.
Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualang Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Janji yang Terlupakan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Ki, ingat ya, lomba menyanyinya 1 minggu lagi. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Jangan tidur terlalu malam, supaya pita suaramu tidak terganggu. Baik Ibu Lina. Untuk sementara, kamu juga sebaiknya menghindari makanan-makanan yang berminyak, misalnya gorengan. Selain itu, sebaiknya kamu jangan minum es dulu ya. Iya Bu, saya tidak akan minum es atau makan makanan yang berminyak. Bagus Ki, kamu sudah berlatih dengan baik selama 1 bulan ini. Ibu harap kamu akan tampil dengan baik saat lomba nanti dan jadi juara seperti tahun lalu. Terima kasih Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu Lina. Baiklah, sekarang kamu pulanglah dan beristirahat. Ki, tadi setelah pelajaran Ibu Lina bilang apa sama kamu? Kok kamu gak langsung keluar kelas? Oh, tadi Ibu Lina mengingatkan aku tentang lomba menyanyi minggu depan. Aku harus menjaga kesehatan supaya bisa mengikuti lomba dengan baik. Kamu dipilih lagi untuk ikut lomba menyanyi mewakili sekolah kita ya, Ki? Iya Di, makanya aku berlatih terus selama 1 bulan ini. Dan banyak hal yang gak boleh aku lakukan. Misalnya gak boleh tidur terlalu malam, gak boleh makan makanan yang berminyak, dan juga gak boleh minum es dulu. Ibu Lina benar, Ki. Itu supaya suaramu gak serak atau terkena flu. Ribet juga ya, banyak amat larangannya. Gak enak banget dong kamu, Ki. Gak boleh makan ini itu. Itu demi kebaikan Kiki juga, Nit. Kalau Kiki mematuhi larangan itu, suaranya akan terjaga dan dia bisa menyanyi dengan sangat baik. Tahun lalu, Kiki jadi juara lomba menyanyi tingkat kota madya loh. Kamu ingat kan? Iya, aku ingat. Kiki, kamu harus ingat pesan Ibu Lina. Kamu dipilih untuk mewakili sekolah, jadi kamu punya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Iya Di, aku akan berusaha untuk menaati nasihat Ibu Lina. Kiki, lihat ini. Es krimnya kelihatan enak banget kan? Iya Nita, tapi aku lagi gak boleh makan es krim dulu. Oh, karena kamu mau lomba menyanyi ya? Iya Nit, kayak yang aku ceritakan kemarin, Ibu Lina bilang aku harus menjaga suaraku. Takutnya kalau aku makan sembarangan, nanti aku kena flu. Atau bisa juga suaraku jadi serak. Tapi kalau cuma 1 gigitan kecil aja, gak apa-apa kali? Sedikit juga gak boleh Nit. Ah, kalau cuma sedikit gak bakal efek kok. Nggak bisa Nita, kalau sampai tenggorokanku sakit, aku nggak bisa nyanyi dengan baik. Tapi es krim ini
Rasa coklat favorit kamu loh. Ayo dimakan, Ki. Maaf Anita, aku nggak bisa. Ayolah, Kiki. Aku udah beliin buat kamu loh. Aku memang suka es krim coklat, tapi aku beneran gak boleh makan itu dulu sekarang. 1 gigitan aja deh. Enggak ah, nanti kalau suaraku jadi serak, aku pasti nyesel nih. Coba pikirkan. Masa 1 gigitan aja? Kamu minum air putih aja setelah itu. Minum air putih, habis itu makan es krim. Pasti aman. Gimana ya? Kiki, aku tahu kamu itu orangnya disiplin. Tapi 1 gigitan aja nggak bakalan bikin kamu kalah lomba. Baiklah, cuman 1 gigitan kecil aja ya. Dihabiskan juga boleh kok. Kiki, kenapa dari tadi pegang leher terus? Sakit ya? Iya Ma, tenggorokan Kiki sakit. Waduh, jangan-jangan kamu masuk angin. Atau tadi di sekolah kamu minum minuman dingin? Bukan tadi Ma, kemarin sore sih. Kemarin sore? Memangnya kamu makan atau minum apa? Kiki makan es krim. Es krim? Kiki, kan tahu beberapa hari lagi ada lomba menyanyi. Ibu Lina juga sudah mengingatkan supaya kamu menjaga makanan. Kalau sampai waktu perlombaan suaramu serak bagaimana? Kamu bisa kalah. Iya, Kiki tahu, tapi es krimnya enak Ma. Karena Mama tahu kamu akan ikut lomba menyanyi, Mama nggak masak makanan yang berminyak buatmu. Mama juga nggak membelikan kamu minuman dingin atau es krim. Jadi, siapa yang kasih es krim buat Kiki? Anita Ma, dia belikan untuk Kiki. Anita baik, tapi seharusnya kamu ingat dengan janji dan pantangan-pantangan untuk menjaga suara. Iya, tapi Anita bilang tidak akan apa-apa kalau cuma sedikit. Nah itu dia, kamu terlalu mudah terbujuk. Tapi Kiki nggak enak nolak, Ma. Ki, kalau kamu punya janji atau pantangan, kamu harus kuat menolak bujukan yang membuatmu melanggarnya. Maksud Mama? Kamu ingat cerita tentang Simpson? Iya, Ma. Minggu lalu Pak Tino mengajarkan tentang Simpson di sekolah. Nah, berarti kamu tahu bahwa Tuhan memberi Simpson kekuatan luar biasa untuk menolong Israel dari penindasan orang Filistin. Tapi, agar kekuatan Simpson tetap dimilikinya, ada satu nazar yang harus dia jaga. Rambutnya tidak boleh dipotong. Oh, jadi kalau rambutnya panjang dia tetap kuat. Iya, tapi Simpson lengah. Dia terbujuk rayuan Delila yang berulang kali bertanya rahasia kekuatannya. Terus Simpson kasih tahu. Sayangnya iya, Simpson akhirnya mengaku bahwa jika rambutnya dipotong, dia akan kehilangan kekuatannya. Wah, lalu apa yang terjadi? Delila memberitahu orang Filistin dan mereka memotong rambut Simpson saat dia tertidur. Terus Simpson jadi lemah. Betul, Simpson kehilangan kekuatannya dan akhirnya ditangkap oleh orang Filistin. Kasian, pasti dia menyesal. Penyesalan memang selalu datang belakangan, Nak. Maaf ya, Ma. Kiki juga ceroboh seperti Simpson. Kamu lengah dan mudah terbujuk, seperti Simpson saat dia mendengar rayuan Delila. Kamu kan sudah berjanji menjaga kesehatan dan suaramu demi lomba. Kamu harus belajar menepati janji atau aturan yang dibuat. Jangan lengah, sekecil apapun godaannya. Penyesalan sering datang terlambat, jadi lebih baik mencegah daripada menyesal. Tapi Kiki kemarin sungkan, Ma. Anita pasti kecewa kalau Kiki menolak es krim yang sudah dibelinya. Lebih baik Anita kecewa sebentar daripada Kiki menyesal karena tidak bisa ikut lomba. Iya juga ya, Ma. Ingat, Nak, godaan itu sering datang lewat hal kecil yang terlihat tidak berbahaya. Seperti es krim kemarin ya, Ma. Iya, Ki. Dan sekarang akibatnya, tenggorokanmu sakit. Kiki menyesal, Ma. Nah, supaya tidak menyesal lebih lama, kamu harus lebih hati-hati ke depan. Semoga beberapa hari ke depan,
sakit tenggorokanmu sembuh. Kalau ada yang membujuk lagi, Kiki harus bilang tidak ya. Janji harus dijaga. Iya, Ma. Untung kamu segera menyadari kesalahanmu, Ki. Kalau Simpson sadar terhadap rayuan Delila, dia juga nggak akan terbujuk dan bisa tetap kuat ya. Mungkin saja, tapi karena dia terlambat sadar, dia harus menerima akibatnya. Kiki nggak mau terlambat sadar, Ma. Bagus. Nah, sekarang istirahat ya. Mama akan buatkan larutan air hangat dengan madu supaya sakit tenggorokanmu cepat sembuh. Terima kasih, Mama. Kiki janji nggak akan sembarangan lagi. Mama percaya kamu bisa. Lain kali, jangan lupakan janjimu dan jangan melanggar larangan ya. Baik, Ma. Cucu-cucuku sayang, tidak mudah memang melawan bujukan atau godaan. Tahu ya godaan, dia bilang ayo dong, ya. Apalagi kalau godaan itu menyenangkan. Kita senang dengan godaannya. Kiki mengalami yang sama. Ia akhirnya tergoda bujukan Anita untuk makan es krim dan melanggar janjinya sendiri karena ia mau lomba untuk bernyanyi. Belajar dari Kiki, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk menepati janji kita dan melawan sekuat tenaga godaan yang datang, bujukan, rayuan yang datang. Nah, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Kepedulian si Kupu-Kupu. Ayo Kak Ivan, putar videonya. Kami ingin segera menonton. Selamat menyaksikan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah mulai. Hai, halo adik-adik semuanya. Berjumpa kembali dengan Om Paul. Ada sesuatu yang berbeda nih. Ya, Om Paul memakai sayap kupu-kupu. Ada apa sih? Nah, di acara spesial ini, masih ingat? Kalau berjumpa dengan Om Paul, kita sedang ada dalam program apa? YKB. Sama-sama dong. Ulang ini. YKB mendongeng. Nah, kali ini Om Paul membawa sebuah cerita yang berjudul Kepedulian si Kupu-Kupu. Nah, dalam kisah Kepedulian si Kupu-Kupu ini, kita harus mengenal dulu nih tokoh-tokohnya. Yang pertama kita mau kenalan nih adik-adik. Kupu-kupu yang cantik seperti Om Paul. Om Paul kok cantik? Maksudnya sayap yang dipakai Om Paul ini. Seekor kupu-kupu yang ceria dan peduli terhadap sesamanya. Yang berikutnya itu ada Ini loh, apa sih yang binatang yang begini? Iya, betul. Ular. Nah, kali ini si kupu-kupu ditemani oleh ular hijau. Ular yang sering merasa kesepian dan takut pada teman-temannya. Lalu ada yang suka lompat-lompat tuh kalau jalan, yang telinganya panjang, terus lucu. Yes, betul adik-adik. Itu adalah seekor kelinci, temannya si kupu-kupu yang aktif sekali dan suka bermain. Tapi kadang-kadang terlalu sibuk untuk memperhatikan sekitarnya. Ya, makanya kalau kalian lagi main, lagi sibuk sendiri, jangan lupa ya bahwa di sekitarmu itu ada orang-orang yang perlu kamu juga untuk kamu ajak bicara, ajak main. Jangan egois. Lalu burung pipit itu gede apa kecil? Kecil, betul. Tapi warnanya imut banget, lucu ya. Nah, burung kecil yang pintar suka memberi nasihat. Nah, suatu hari, jadi kisahnya begini. Kupu-kupu cantik, yaitu makhluk yang penuh dengan perhatian, selalu terbang, melintasi hutan, pohon-pohon. Suatu hari yang melihat
ada ular hijau yang meringkuk, kesepian. Lalu dia sepertinya tidak berani berinteraksi dengan teman-temannya. Sebenarnya bukannya nggak berani, karena dia menyadari teman-temannya itu suka sekali takut terhadap ular. Karena mereka pikir semua ular itu jahat, suka gigit, suka makan, menerkam, kayak gitu. Makanya dia tidak mau sampai menyakiti hati orang lain atau teman-temannya. Dia tidak mau membuat teman-temannya jadi susah. Jadi dia sedih sekali. Dia kepengen main, tapi takut nanti teman-temannya pada ketakutan. Nah, kupu-kupu yang melihat itu memutuskan untuk membantu si ular hijau yang sedang kesepian dan merasa sendiri. Dia terbang. Dia terbang, adik-adik. Lalu dia hinggap di sebuah ranting di dekatnya. Dan suatu saat ada kelinci dan burung pipit yang harus banyak juga belajar peduli. Karena ketika melihat hal itu mereka hanya pergi begitu saja. Yuk kita lihat bagaimana kita juga bisa belajar kepedulian seperti seekor kupu-kupu cantik ini. Jadi pagi yang cerah di sebuah hutan. Seperti biasa, kupu-kupu cantik sedang terbang. Lalu, seperti dalam awal kisah yang Om Paul ceritakan. Hah? Sepertinya aku melihat ada seekor ular yang sedang meringkuk sendirian. Lalu, tanpa ada yang menyuruh, dia pun terbang, lalu mendekat. Si kupu-kupu ini berkata, "Hai ular hijau, kenapa kamu duduk sendirian? Ada yang salah terhadap dirimu? Kenapa kamu tidak bermain dengan teman-teman yang lain?" Ular hijau melihat kupu-kupu dengan ragu. "Oh, aku merasa kesepian. Kupu-kupu, aku tidak punya teman. Teman-teman lain pasti takut padaku karena aku ular. Mereka pasti taunya semua ular jahat yang suka memakan sesamanya." Kupu-kupu cantik itu terlihat. Lalu dia tersenyum. "Oh, ular hijau, tidak semua teman-teman takut padamu. Aku ingin menjadi temanmu. Itu bukti bahwa aku tidak takut padamu. Dan banyak juga teman-teman yang juga tidak takut kepadamu juga. Kita bisa bermain bersama. Dan kamu bisa ceria seperti bunga yang indah." Ular hijau agak bingung. Meskipun di sisi hatinya dia sangat senang. Lalu ular hijau berkata, "Benarkah kupu-kupu? Kamu tidak takut padaku?" "Tentu saja. Semua makhluk yang ada di sini layak memiliki teman. Mari kita cari yang lain, lalu kita bermain bersama-sama dengan kamu. Buktikan bahwa semua yang buruk itu hanya ada di dalam pikiranmu saja." Lalu kupu-kupu mau pergi mengajak ular itu untuk mencari teman-temannya. Nah, kita lihat ya adik-adik. Kita lihat di satu tempat, kelinci, burung pipit diajak oleh kupu-kupu untuk mendekati si ular hijau. Kelinci cilik melihat ular hijau. Jujur aja nih, awalnya si kelinci takut juga. "Wah, apaan tuh? Ular! Aku takut. Hampir saja kelinci mau kabur tuh, mau ngibrit. Dia udah mau lompat nih, wah kayak gitu. Si kupu-kupu berkata sambil terbang mendekat, "Kelinci, jangan pergi. Dengerin, kita harus mau menerima ular hijau sebagai teman kita. Kasihan dia. Ular hijau adalah teman baru kita. Dia ingin bermain tapi dia merasa kesepian. Justru dia takut kalau membuat kalian takut. Tuh kan, bingung kan? Dia takut kalau kalian takut. Artinya ular hijau itu sadar dirinya tidak mau menyusahkan orang lain. Karena itu, ayo kita hampiri dia
kita ajak dia untuk bermain bersama. Apakah kamu mau menjadi temannya ular? Nih, aku sudah membuktikan ular tidak jahat. Ular hijau yang ada di depan kita ada yang baik. Kelinci cilik itu ragu-ragu. Dia ambil napas. Sebentar. Aku buang dulu rasa takutku. Kupu-kupu. Meskipun ular itu sangat besar, menyeramkan, tapi aku akan belajar untuk berani, untuk mendekatinya. Wah, kita lihat. Kupu-kupu sangat berempati. Kupu-kupu sangat tersentuh hatinya karena dia ingin menolong ular hijau itu punya teman yang baik, menjadi sahabat mereka, bermain bersama. Teman-teman, ular hijau tidak berbahaya. Dia hanya ingin berteman dengan kalian. Kita semua harus peduli satu dengan yang lain. Apapun bentuk kita, jangan kita suka membeda-bedakan. Jangan kita berpikir buruk terhadap sesama kita. Belum tentu yang kita pikir buruk adalah benar-benar buruk. Jadi, jangan kita suka berpikir jahat dulu kepada orang lain, kepada sesama kita. Mereka mengangguk-angguk, lalu muncullah burung pipit mendekat. Hihihi, kelinci, kupu-kupu itu benar. Kepedulian adalah tentang menerima yang lain meskipun mereka berbeda. Ular hijau bisa menjadi teman yang baik jika kita mau mencoba menjadi orang yang baik untuk dia. Keren juga. Menurut Om Paul sih betul itu. Kalau kita ingin orang baik kepada kita, kita juga harus tunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Jangan kita menuntut orang berbuat baik, tapi kita sendiri nggak baik kepada dia. Nah, keren juga ini burung pipit ya. Nah, akhirnya kelinci pun tersenyum. Oke, baiklah, aku akan coba. Aku akan buang semua pikiran-pikiran yang buruk terhadap ular hijau. Aku akan bayangkan ular hijau itu memang baik kepadaku. Dan betul. Maka apa yang terjadi? Mereka pun akhirnya bermain bersama dan mempelajari satu dengan yang lain. Di tengah hutan, kelinci cilik, ular hijau, kupu-kupu cantik bermain bersama. Mereka melompat, terbang, dan sesekali mereka tertawa. Gimana tuh bayangin kalau kalian bermain tanpa ada pikiran jahat, pikiran buruk terhadap teman kita. Asik nggak adik-adik? Asik kan? Tapi coba kalau kalian bermain saling curiga, saling berpikir buruk, atau menganggap diri lebih hebat, lebih baik. Pasti permainan kalian pasti nggak enak, nggak asik deh gitu. Kupu-kupu cantik terbang merendah. Hai, lihat semuanya. Bukankah lebih baik dan menyenangkan bermain bersama teman kita kan? Kita bisa saling membantu, kita bisa menghibur dalam kesusahan. Ular hijau tidak seperti ketemu waktu awal yang sedih, meringkuk, meratapi nasib. Sekarang dia bisa berkata, "Hai, aku merasa senang kupu-kupu. Terima kasih ya sudah mengajakku merasa diterima. Dan sekarang bahkan aku nggak hanya sekadar merasa, aku benar-benar merasakan hal yang indah karena bisa ada di tengah-tengah kalian." Kelinci cilik sambil berlari. Aku juga merasa lebih baik sekarang. Ular hijau, kamu benar-benar teman yang hebat. Maafkan aku ya kalau aku selama ini sudah berpikir buruk terhadapmu. Tidak apa-apa, ular kelinci. Aku senang kok punya teman secantik dan seimut kamu. Kamu baik deh. Burung pipit terbang kembali. Ingat teman-teman, kepedulian kita terhadap sesama adalah kunci kebahagiaan sejati. Tidak ada yang lebih baik dari saling membantu, peduli satu sama yang lain.
Ular hijau tersenyum bahagia. Iya, terima kasih semuanya. Aku tidak akan merasa kesepian lagi. Aku tahu sekarang, kepedulian adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan. Jadi, adik-adik semuanya, mari kita belajar. Pesan untuk kalian semua yang ada di rumah. Kepedulian terhadap sesama bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan kita. Jangan mengabaikan teman yang sedang membutuhkan bantuan. Walaupun mereka berbeda dari kita. Tapi ingat, semuanya harus dilakukan dengan ketulusan hati. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Di kisah-kisah yang menarik. Di acara spesial YKB. Semuanya dengan teriakan yang keras ya. YKB Mendongeng. Bye-bye. Jangan mengabaikan teman yang membutuhkan pertolongan meskipun ia berbeda dari kita. Begitulah tadi nasihat Om Paul. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kitty Time. Bye.